Saudara-saudara, para mahasiswa yang bersemangat, kita masih berada di modul yang ke-9. Saat ini kita sudah masuk ke segmen yang kedua. Di segmen yang pertama, sebelumnya kita sudah membahas pemahaman kita mengenai interaksi spasial. Ya, saya sejauh mungkin menjelaskan hubungan antara dua tempat dan yang diimplikasikan dengan perpindahan-perpindahan baik orang, barang maupun informasi. Di sini pada segmen ini saya akan lanjutkan cerita kita dengan model-model interaksinya. Jadi model-model interaksi itu artinya adalah penjelasan-penjelasan terhadap interaksi tersebut. Bagaimana hubungan perpindahan tadi dijelaskan, ya. Dan saya akan menggunakan satu model saja. Nah, sebetulnya ada banyak model, tapi saya pilih yang paling sederhana dan mudah dipahami untuk mengantarkan kita terhadap pola pikir ini, gitu ya. Nah, model yang saya gunakan untuk menjelaskan di sini adalah model gravitasi. Ini model yang sangat umum digunakan dalam perdagangan antar negara ya untuk menghitung intensitas perdagangan dan seterusnya ya. Jadi model gravitasi ini digunakan untuk menggambarkan interaksi spasial ya. Jadi dia bisa dipakai ya dimanfaatkan untuk menjelaskan penurunan aliran ya, decrease of flow ya dengan bertambahnya jarak ya. Anda ingat barangkali hukum gravitasi universal ya dari Sir Isaac Newton ya bahwa jika ada dua buah benda yang dipisahkan dengan jarak sejauh r ya maka akan bekerja gaya tarik menarik yang besarnya ya sebanding dengan massa benda-benda tersebut dan berbanding terbalik dengan jaraknya. Artinya apa? Makin jauh jaraknya, ya maka gaya tariknya juga makin kecil. Begitu pula dengan massa ya, semakin besar massanya maka gaya tariknya juga akan semakin besar. Nah, menurut model ini maka itu ya, jika kita melihat dari sisi M1 gitu ya, maka akan terjadi penurunan aliran ya. Penurunan aliran artinya apa? Semakin jauh kita dari M1 gitu ya, maka aliran juga akan semakin kecil. Ya, kita bisa melihat misalnya kalau Anda berkendara ya. Kalau Anda belum pernah mencobanya, suatu ketika mungkin Anda perlu mencobanya ya dari Bandung misalnya, dari Bandung menuju ke kota Cirebon melewati jalan tol. Ya. Kalau Anda perhatikan nanti gitu ya, kita harus bergerak dulu ke arah barat ya sampai ke Cikampek ya, dari Cikampek ke baru kemudian ke Cirebon. Nah, Anda perhatikan itu sepanjang jalan itu ya, karena di sekitar kita biasanya terpapar tanaman-tanaman ya, pohon-pohon, biasanya jalan tol tidak melewati perumahan ya karena mahal membangun di situ ya. Maka kita bisa melihat bahwa semakin kita mendekat ke kota Cirebon terutama pada musim kemarau ya, semakin kita berkurang melihat tanaman-tanaman yang hijau. Semakin berkurang kehijauannya. Ya, nah ini contoh ya, ini contoh bahwa Bandung adalah tempat yang mendapatkan lebih banyak hujan. Ya, Cirebon adalah tempat yang mendapatkan lebih sedikit hujan. Ya, sehingga ketika kita berkendara kita melihat fenomena ini bahwa sebuah pusat yang hujannya lebih banyak, katakanlah M1 ini airnya lebih banyak dan M2 yang airnya lebih sedikit, kita bisa melihat penurunannya ya. Nah, aliran dalam hal ini adalah perwujudannya dalam bentuk jumlah pohon yang berwarna hijau. Begitu pula sebaliknya, kalau kita berkendara dari arah Cirebon ke Bandung, maka kita juga bisa melihat perbedaan ini. Tadinya banyak yang kering, ya coklat gitu ya, kemudian lama-lama menjadi semakin hijau, semakin rimbun dan semakin banyak pohonnya. Nah, itu terjadi karena banyaknya hujan. Contoh lain misalnya kalau kita misalnya berkendara ke kota yang lebih besar atau sebaliknya ke kota yang lebih kecil, kita akan bisa melihat di kanan kiri jalan kita itu ya, kalau kita menuju ke tempat yang lebih kota yang lebih kecil gitu ya, maka jumlah orang yang tinggal itu kan lebih sedikit. Ya, orang lebih berusaha untuk tinggal lebih dekat ke kota. Ya karena mungkin di sana ada pusat penghidupan, pekerjaan, fasilitas gitu, dia berusaha mendekatkan jaraknya ke kota yang lebih besar gitu ya. Nah, kira-kira itu idenya. Kira-kira itu idenya. Dengan kata lain, kalau kita bisa membuat ini menjadi 3 buah lingkaran gitu ya, maka lingkaran yang lebih dekat jaraknya akan memiliki lebih banyak keuntungan ke tempat yang lebih besar. Sedangkan
lingkaran yang lebih jauh jaraknya akan memiliki lebih sedikit keuntungan dibandingkan lingkaran yang lebih dekat. Kira-kira seperti itu idenya. Nah, ini yang nanti menjadi pola pikir dalam pemodelan interaksi spasial dengan pola pikir gravitasi ini. Apakah seperti itu selalu? Nah, ternyata tidak. Ternyata ada modifikasi-modifikasi, ada kompleksitas yang ternyata kemudian membuat model gravitasi ini tidak serta-merta berlaku secara umum, gitu ya. Nah, di sini diperlihatkan bahwa model gravitasi itu dapat saja termodifikasi karena aksesibilitas. Contoh, misalnya ini saya perlihatkan ini. Saya tidak memberi nama ya, tapi kita bisa melihat dia tebal dan besar. Ya, ini yang lebih kecil. Ya, ini ukurannya berada di antara keduanya. Sekarang kita lihat. Dia yang di tengah ini lebih dekat ke yang lebih besar. Ya. Apakah nanti kenyataannya ya akan terjadi interaksi spasial yang lebih erat? Ya, belum tentu. Karena mungkin ya walaupun ini jaraknya lebih panjang ya tapi dia memiliki aksesibilitas yang lebih bagus. Nah, ini makanya saya buat lebih tebal ya supaya Anda bisa membayangkan bahwa bisa saja fenomena gravitasi ini tidak bekerja secara umum karena ada modifikasi akibat aksesibilitas. Ini contoh sekali. Berikutnya adalah jaringan dan penghalang. Ya, ini contoh. Ya, kalau tadi kita hanya berbicara dua benda ya, yang kecil dan yang besar. Nah, sekarang ada satu yang diantaranya. Nah, ini merupakan kehadiran sebuah benda ketiga ya dalam sistem ini yang memberikan kemudian konsep jaringan, ya, network. Ya, tidak langsung satu arah tapi ada pilihan. Orang punya pilihan apakah dia akan ke sini atau dia akan ke sana. Gitu ya. Tapi tadi kembali karena mungkin aksesibilitasnya ke sana ini lebih bagus, ya. Kemudian perpindahannya lebih banyak terjadi di antara kedua yang ini, gitu ya. Yang sini lebih rendah, gitu ya. Masih ada yang lain? Ada, masih ada. Ya, ada pengurutan ya struktur, ya, dan kedekatan yang sifatnya non spasial. Nah, ini contoh misalnya ini ya, makanya saya beri warna yang berbeda. Ini warnanya merah, yang di sini warnanya hitam. Nah, artinya apa ini? Maksudnya walaupun barangkali secara relatif ya jaraknya sama gitu ya, tetapi mungkin dalam hal ini antara yang kecil dan yang sedang ini dia memiliki kedekatan yang sifatnya non spasial. Jadi urutannya berubah, strukturnya berubah karena dia lebih menyukai untuk berinteraksi di sini, gitu ya, karena ada faktor itu. Gitu. Nah itulah tadi penjelasan saya yang singkat dan sederhana tentang model untuk memberikan penjelasan tentang konsep dari interaksi spasial tersebut.